Ya, sekarang ini memulai bisnis itu mudah ya di era zaman teknologi sekarang ini. Nah, banyak sekali pilihan bisnis kecil yang mudah untuk dilakukan untuk bisnis pemula. Contohnya ya kembali lagi ya sesuai dengan minat ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemarin selain saya jualan rujak, itu saya juga di rumah itu ada warung GoFood ya. Jadi restoran di GoFood. Dan cukup murah untuk modalnya. Nggak sampai 100.000 kalian sudah bisa membuat resto di aplikasi GoFood. Hanya bermodalkan handphone seperti ini. Ini adalah handphone Vivo lama ini ya. Ini nggak tahu ini tipenya ini Vivo apa. Yang jelas bermodalkan Android seperti ini, kemudian kalian bisa memulai bisnis usaha resto di aplikasi GoFood. Dan juga caranya itu gampang sekali ya. Selain bisa berbisnis dengan modal yang minim, sangat minim ini, kita juga nggak perlu biaya sewa tempat karena kita bisa jualan dari rumah. Ini untuk bisnis GoFood ini namanya saya kasih nama Dapur Ayumi di Kota Batu. Ini Dapur Ayumi ini sudah berdiri sejak masih 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, tapi tak lihat dulu ya. Ini sudah ya mulai bulan Oktober nih. Sebentar. Nah ini mulai bulan Oktober 2020. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan kalau untuk mengawali bisnis itu kuncinya adalah niat dan tekad. Dan kalau misalkan kalian itu sukanya adalah kuliner, ya udah bisnis kuliner aja. Seperti yang saya buka di resto GoFood ini yang 3 bulan yang lalu, yaitu adalah akhirnya karena keterbatasan modal juga, sewa Pujasera itu juga lumayan mahal ya, sekitar 500.000 sampai 550.000. Itu yang paling murah di Kota Batu. Bahkan ada yang hampir ya sampai 1 juta per standnya, per bulannya. Jadi untuk meminimalisir modal biaya, saya mengantisipasinya dengan membuka restoran di GoFood. Itu lokasinya saya taruh di rumah saya sendiri sejak bulan Oktober. Yang penting buka dulu. Masalah nanti jualannya apa, itu banyak lah. Kita searching menu-menu favorit di Google. Di Google itu banyak sekali menu-menu rekomendasi pilihan. Mungkin untuk kalian yang nggak bisa masak, mungkin bisa cari di Google, itu banyak. Karena juga pada dasarnya saya nggak bisa masak ya, karena ya itu tadi, nyari di Google itu tadi. Yang penting kembali lagi niat kita sejauh mana niat kita itu ingin memulai bisnis. Dan jangan khawatir di kondisi corona ini, kalau kita membuka resto melalui GoFood itu jangan khawatir ndak laku. Karena di GoFood itu enaknya itu kita ada rekomendasi promo yang diberikan sama GoFoodnya. Contohnya ini untuk bulan Desember
Ini contohnya. Nah, untuk bulan Desember itu ada promo mega food diskon 15.000 15.000. Terus ada lagi promo food diskon lagi, ongkir. Jadi banyaklah kemudahan ketika kita bergabung di partner GoFood, di Resto. Itu banyak sekali kemudahan untuk mencari pelanggan. Ya salah satunya mengikuti promo itu tadi. Dan untuk hasilnya selama 3 bulan ini itu cukup lumayan sih ya. Ya saya nggak tunjukin ya, pokoknya satu hari itu bisa dapat berapa ini? Berapa ya? Pokoknya satu hari itu paling enggak 100.000 lah. 100.000 lah, itu yang paling sepi-sepinya. Jadi seminim-minimnya itu pendapatan dari GoFood itu masih sekitar 100.000 per harinya. Itu kalau sepi ya misalkan. Dan kalau di kota saya, di Kota Batu itu kan paling ramenya itu antara hari Jumat, Sabtu, Minggu, karena kan kota wisata ya kan ya. Nah itu tergantung lagi balik ke domisili kalian itu cocoknya jualan apa. Kalau saya sendiri memang cenderung saya sukanya di kuliner. Jadi kebanyakan minatnya memang membuka usaha di kuliner. Oke, jadi itu ya. Yang penting yang pertama kita punya niat. Sekali lagi yang kita harus tekankan, kita niat mau buka usaha. Hanya dengan 100.000 itu kita bisa membuka usaha melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia zaman sekarang ini ya. Ada GoFood, ada GrabFood, itu memudahkan kita untuk membuka usaha. Jadi sudah tidak perlu sewa pujasera lagi untuk usaha pemula ya. Untuk kita yang ingin memulai usaha, jadi kita cukup di rumah saja, itu kita sudah bisa buka usaha sendiri seperti itu. Usaha itu sebenarnya mudah kok, asalkan kita tahu jalannya. Semoga bermanfaat video ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti perkembangan info tips yang saya berikan mengenai usaha kecil menengah. Terima kasih.